Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini. Kembali lagi ke channel YouTube Junedi Fayat. Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran 6 dari tema 6 subtema 1, di mana materi-materi yang akan kita bahas terdiri dari 3 materi. Seperti yang kita lihat ya. Materi yang pertama adalah menyajikan ringkasan dari teks eksplanasi. Ini materinya bersumber dari muatan bahasa Indonesia. Sedangkan materi yang kedua adalah tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah materi dari muatan PPKN. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah menyanyikan lagu daerah. Nah, menyanyikan lagu daerah ini sudah sebelumnya kita pelajari juga pada pembelajaran 6 subtema 1 dari tema 6. Nah, pada materi yang ketiga ini bersumberkan dari muatan pelajaran SBDB. 3 materi ini akan kita bahas, kita tuntaskan pada pembelajaran di video ini. Oleh karenanya, simak dan cermati dalam menyaksikan video ini dengan baik-baik agar kamu mudah dalam memahami dari setiap materi-materi yang ada. Yuk, sama-sama kita akan bahas satu persatu materinya. Materi yang pertama adalah menyajikan ringkasan dari teks eksplanasi. Merupakan sumber dari muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Menyajikan ringkasan. Nah, sebelum kita menyajikan ringkasan, kita awali dulu dengan istilah kata ringkasan. Ringkasan itu merupakan informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara lebih singkat dan padat daripada teks aslinya. Jadi yang namanya meringkas, mungkin kamu sebelumnya sudah melakukan ya, sudah membuat ringkasan yang disuruh oleh bapak ibu guru kamu di sekolah, namun tidak tahu apa sih sebenarnya ringkasan. Nah, inilah definisi atau arti yang namanya ringkasan. Informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara lebih singkat dan padat daripada teks aslinya. Sedangkan beberapa hal yang harus kita perhatikan nih dalam membuat ringkasan antara lain, yang pertama, membaca judul teks bacaan dengan seksama. Jadi teks judulnya itu harus kita baca dengan seksama. Yang kedua adalah menentukan ide pokok pada setiap paragraf. Jadi ide pokok yang kita baca dari setiap paragraf harus kita temukan ya. Karena ini adalah bagian dari membuat ringkasan. Ide pokok itu nama lainnya adalah gagasan pokok yang harus kita temukan, harus kita temui pada setiap paragraf. Yang ketiga, pada poin yang ketiga adalah yang harus kita perhatikan dalam membuat ringkasan adalah menentukan kata kunci. Selain ide pokok, kita harus menentukan kata kunci pada setiap paragraf. Jadi ide pokok dan kata kunci itu sebuah clue dalam memahami dalam setiap paragrafnya. Sedangkan yang keempat, dalam membuat ringkasan itu yang perlu diperhatikan adalah menyusun ide atau kata kunci ke dalam beberapa kalimat dengan menggunakan bahasa sendiri sesuai dengan isi teks. Jadi ringkasan itu kita membuatnya dengan bahasa sendiri sesuai dengan isi teks yang kita susun berdasarkan ide dan kata kunci. Yang terakhir ya, poin yang kelima yang terakhir adalah memperhatikan pemilihan diksi. Diksi itu kata dan ejaan yang sesuai dengan EYD. EYD itu sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. EYD itu singkatan dari ejaan yang disempurnakan. Sedangkan diksi, sekali lagi diulang, adalah kata. Jadi katanya harus dipilih sesuai dengan kata-kata yang baku. 5 poin ini yang harus kita perhatikan dalam membuat ringkasan. Jadi kalau kamu nanti disuruh oleh bapak dan ibu guru kamu membuat ringkasan, maka kamu harus memperhatikan 5 hal ini. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Di slide ini kita menemukan materi kedua ya dari muatan pelajaran PPKN dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2, di mana materinya adalah tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita memiliki tanggung jawab nih ketika kita berada di
bagian masyarakat atau di tengah-tengah lingkungan rumah kita. Yang pertama adalah tanggung jawab merupakan sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas. Ini adalah definisi dari yang namanya tanggung jawab. Definisi itu artinya ya, tanggung jawab dilaksanakan tanpa adanya paksaan dari orang lain. Kalau kita sebagai pelajar, maka tanggung jawab kita paling utama adalah belajar. Itu adalah belajar, tanggung jawab tanpa harus dipaksakan oleh orang lain. Sedangkan poin yang ketiga adalah seseorang yang bertanggung jawab biasanya melakukan tanpa menunda-nunda tugas tersebut. Jadi kalau punya tugas, kalau punya rasa tanggung jawab nih kita dalam diri kita, maka setiap tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru, oleh kedua orang tua kita, maka kita tidak bisa atau tidak akan melakukan menunda tugas tersebut. Dan yang keempat, poin keempatnya adalah menunda-nunda tugas dapat berakibat pada terganggunya hak orang lain. Jadi kalau kamu disuruh oleh kedua orang tua kamu di rumah, dimintain tolong, dan kamu menunda-nundanya, maka kamu mengganggu dan berakibat orang tua kamu itu akan merasakan terganggunya haknya. Akan merasakan selain itu juga rasa kesal yang luar biasa. 4 poin ini adalah tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan. Nah, di sini adalah ada cara agar kita dapat menjadi orang yang bertanggung jawab. Kalau kamu sebelumnya orang yang biasa-biasa saja, nah cobalah laksanakan atau amalkan beberapa hal ini. Ciri agar kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Yang pertama adalah memahami tugas dan kewajiban diri sendiri. Kita harus paham nih tugas kita apa, kewajiban kita apa, dan dilaksanakan nanti akhirnya ya. Karena poin yang keduanya melaksanakan tugas dengan disiplin dan tanpa menunda-nunda waktu. Setelah kita memahami tugas yang diberikan, paham, maka kita harus melaksanakan tugas tersebut. Yang ketiga adalah selalu mendahulukan kepentingan bersama atau kepentingan orang lain atau kepentingan umum atau kepentingan banyak daripada kepentingan sendiri. Itu harus kita dahulukan. Kalau ada kepentingan yang lebih banyak lagi, harus kita dahulukan. Sedangkan yang keempat adalah agar kita menjadi orang yang bertanggung jawab, menghormati hak-hak orang lain. Ingat, orang lain punya hak, jangan kita rusak. Jangan kita kotori hak orang lain dengan perbuatan kita atau perilaku kita. 4 hal ini harus kita amalkan, usahakan dalam mengamalkannya itu bersungguh-sungguh agar kita menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban yang kita miliki. Kemudian contoh hak warga negara dan contoh kewajiban ini masing-masing memiliki perbedaan ya. Kalau yang namanya hak warga negara ada 5, walaupun kewajibannya pun ada 5. Kita bahas dari yang hak warga negara Indonesia. 1. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi orang tua kamu harus atau memiliki hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dari mana? Dari pemerintah. Yang kedua adalah untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Jadi punya hak nih sebagai warga negara di Indonesia untuk bisa hidup dan mempertahankan kehidupan. Yang ketiga adalah membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan. Dan ini adalah hak semua orang, termasuk kamu nanti jika sudah dewasa, maka kamu memiliki hak membentuk keluarga. Yang keempat adalah hak atas kelangsungan hidup. Jadi kita boleh hidup sebagai manusia dan berlangsungnya kehidupan kita ini adalah merupakan hak sebagai warga negara. Dan yang kelima adalah mengembangkan diri melalui kebutuhan dasarnya. Jadi mengembangkan diri melalui kebutuhan dasarnya itu maksudnya adalah kamu mengembangkan diri kamu yang awalnya tidak bisa membaca, maka kamu kembangkan dengan cara sekolah, yang akhirnya kamu berkembang diri kamu bisa membaca, bisa menulis,
bisa mengenal ilmu pengetahuan, itu harus kamu kembangkan dari diri kamu, dan itu merupakan hak yang harus kamu miliki sebagai warga negara, terutama yang tinggalnya di Indonesia. Ini adalah 5 hak yang akan kamu peroleh selaku warga negara Indonesia ya. Sedangkan kewajibannya sama, di sini ada 5 juga. Yang pertama adalah menaati hukum dan pemerintahan. Hukum wajib ditaati, tidak boleh dilanggar, karena ketika kamu tidak menaati maka akan kamu mendapatkan peringatan atau sanksi hukum itu sendiri. Yang kedua adalah ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi ketika nanti ada negara dalam keadaan darurat, maka kamu harus ikut dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga adalah menghormati hak asasi orang lain. Menghormati itu berarti bisa jadi kamu tidak mengejek, tidak mencaci maki, tidak mengata-ngatai, atau berkata-kata kotor kepada orang lain, karena dia pun memiliki hak asasi seperti halnya kamu. Sedangkan yang keempat adalah ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Wajib nih bagi kamu selaku warga negara harus menjaga pertahanan dan keamanan, mewujudkan Indonesia yang damai dan sejahtera. Yang terakhir, yang kelima adalah tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Jadi wajib kamu tunduk dan patuh terhadap undang-undang yang ada. Ini adalah 5 kewajiban yang harus kamu laksanakan sebagai warga negara Indonesia. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Dalam slide ini berisi tentang latihan soal ya, terdiri dari 3 latihan soal berupa isian singkat, isian terbatas. Usahakan dalam menjawab soal latihan ini sekali lagi dikerjakan dengan hasil karya kamu sendiri tanpa bantuan atau menerima bantuan dari orang lain, karena diri kamu adalah diri yang hebat. Buktikan bahwa saya adalah orang yang hebat dengan bisa mengerjakan latihan ini dengan hanya menyaksikan video pembelajaran ini. Kita lanjutkan. Materi yang ketiga adalah bersumber dari muatan SBDP ya, dengan KD 3.2 dan 4.2, dan materinya adalah menyanyikan lagu daerah. Sebelum menyanyikan lagu, sebaiknya lakukan dahulu pemanasan. Kenapa harus kita melakukan pemanasan? Untuk melatih pita suara dan organ tubuh lainnya. Untuk melatih pita suara dan organ tubuh lainnya yang digunakan pada saat menyanyi. Jadi kalau kita pengen nyanyi ini, apalagi di atas panggung nih, maka kita harus melakukan pemanasan. Nah, menyanyikan lagunya itu tangga nadanya tangga nada pelok. Nah, tangga nada pelok adalah tangga nada yang memiliki 5 nada dan digunakan dalam musik gamelan Jawa dan Bali. Jadi menyanyikannya itu menyanyikan lagu tangga nada pelok. Dan tangga nada pelok, nah poinnya tangga nada pelok biasanya ditulis dalam 5 nada, dan ini sebelumnya sudah kita bahas ya di materi-materi sebelumnya di pembelajaran 5 tangga nada pelok. Jadi kamu menyanyikan lagu daerah nih berupa tangga nada pelok. Lagu yang bertangga nada pelok. Mudah-mudahan kamu bisa nih dalam menyanyinya. Nah, contohnya ini ya. Tangga nada pelok ini seperti yang kamu lihat atau kamu saksikan. Do, mi, fa, sol, si, do. 2,5, 1, 2,5 jaraknya yang kamu harus nyanyikan lagu tersebut. Susunan tangga nada pelok sama dengan tangga nada mayor. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ini susunannya ya. Tetapi pada tangga nada pelok hanya 5 nada. Do, re, mi, sol, la, do. Yang dominan digunakan dalam lagu daerah. Contohnya tangga nada pelok lagunya adalah Gambang Suling dari Jawa Tengah, Tari Bali dari Bali, dan Jamuran dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini adalah lagu atau contoh lagu yang bertangga nada pelok yang kamu harus praktekkan dalam menyanyinya. Mudah-mudahan kamu bisa dan tanpa rasa canggung atau malu dalam menyanyikan lagu tangga nada pelok. Gimana nih?
Mudah kan ya materi 1, 2, dan 3 yang kita bahas pada kesempatan ini? Mudah-mudahan kamu mudah dalam memahaminya, tetapi jika kamu kurang dalam memahaminya, silakan ulang lagi dalam video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Demikianlah pembahasan dari pembelajaran 6 subtema 1 dari tema 6 pada kesempatan ini. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.